sentral. Nah, mungkin key consideration yang akan saya coba share di short term course saya ini adalah bagaimana sih kita memigrate analytics kita ke Microsoft Fabric, di mana salah satu konsiderasinya tadi mungkin sempat Mbak Nada sebutkan adalah concern utamanya di organisasi adalah Mas, data saya banyak banget, dikit-dikit ada misalnya business critical SQL transfer, atau bahkan saya ada case, saya punya customer satunya di cloud sebelah, saya sebut aja AWS, ada beberapa case di Azure. Nah, concernnya customer saya adalah, Mas, kalau saya copy data dari satu workload ke satu workload yang lain, saya akan dalam tanda kutip double cost of storage ya. Nah, menariknya di salah satu short term path yang kita lakukan di Fabric itu ada fitur namanya shortcut, tapi itu shortcut mirip kayak desktop di Windows. Jadi kalau misalnya Bapak punya data dari cloud lain, di sini kebetulan support S3 sama AWS Gen 2. Nah, misal Bapak mau migrasi nih analitiknya, tapi nggak mau big bang migration, yaitu langsung cut off, tapi mau seamless. Jadi Fabricnya udah ada, mungkin di cloud lain udah pakai Databricks and so on, tapi datanya mau di-connect nih ke Fabric. Nah, ini ada fitur namanya shortcut. Jadi Bapak nggak perlu copy datanya, dia jadi kayak ada link ke data source-nya. Jadi dalam tanda kutip, Bapak punya data yang konsisten, baru nanti datanya diproses ke Fabric. Fabric melihatnya adalah itu sebagai sebuah data source. Mungkin kalau misalnya di Databricks dia mirip kayak external data location ya. Nah, ini salah satu migration checklist yang biasanya kami coba approach untuk pendekatan defensive migration. Nah, sebenarnya dari sisi Fabric sendiri, Fabric ini kalau di Microsoft One dia ada framework yang untuk gimana sih kita migrasi ke Fabric. Mostly di dokumentasi ini saya ada reference linknya di bawah. Mostly untuk migration link yang saya show off ini migrasi dari service yang scattered di Azure. Karena Fabric ini kan kayak semua ekosistem analitik di Azure di-embed jadi Fabric. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, saya di Azure ada Azure Machine Learning, ada Azure Data Factory, ada Azure Databricks. Gimana nih kita pelan-pelan transisinya? Nah, di sini ada roadmap-nya, bahkan dikasih tahu flow-nya, step by step-nya. Ini salah satu contoh ya, saya coba buka. Ini saya salah satu summary. Nah, ini ada salah tiga case deh. Pertama dari Databricks, mostly workload kita ditaruh Databricks apa sih? Spark Job untuk running notebook. Terus mungkin utility catalog ya biasanya orang pakai. Nah, di sini case-nya adalah kita mau transisi Azure Databricks yang biasanya terintegrasi sama AWS untuk mounting datanya sama untuk job. Nah, transisinya gimana? Pertama, nggak apa-apa kita relaying Databricks di record-nya di Databricks, kita enable Fabric di mana AWS Gen 2-nya storage yang di-mounting ke Databricks, perlahan kita integrasi dulu ke shortcut nih. Kalau udah ada koneksi dari, maksudnya udah ada data yang sama dari Databricks sama Fabric, perlahan-lahan kita replatform notebook jobs-nya, kita transisi tadi, bahkan kita bisa minta Copilot untuk retransisi itu. Yang kedua, ada case Azure Databricks sama Synapse. Synapse mungkin lebih banyak kita ngobrolin T-SQL ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin Microsoft Fabric, dia memang ada satu layer storage namanya OneLake. Nah, tapi di OneLake itu ada dua sub storage. Ada namanya lakehouse, ada namanya warehouse. Pada akhirnya beberapa customer saya nanya, Mas, kapan saya pakai OneLake? Kapan saya pakai lakehouse? Kapan saya pakai warehouse? Misal Bapak masih ada kondisi, Mas, data saya masih banyak yang semi sama unstructured, misalnya masih CSV and so on, dan perlu ditransform pakai notebook. Nah, biasanya kalau ada kondisi kayak gitu, di Nawatek sendiri kita bikin transisi. Jadi di bronze itu kita pakai lakehouse karena datanya masih CSV lah, parquet lah, apalah semua masuk sini. Nah, baru di sini kita pakai notebook transform ke silver atau bronze. Karena biasanya di silver sama bronze ini udah tuh biasanya data analytics yang hobinya main SQL and so on. Karena untuk di warehouse sendiri, pengalaman saya
biasanya customer kita tuh misalnya pakai SQL Server SSIS. Nah itu kan biasanya instead of pakai ANSI SQL, mereka terbiasa pakai T-SQL. Nah biasanya kita naruh di lakehouse-nya, engine-nya kita pakai SQL Warehouse. Baru setelah itu goal ini sama machine learning engineer kita bikin modeling and so on, atau dengan data analis kita direct mode untuk bikin dashboard di Gold Layer seperti itu. Mungkin itu short term path-nya saya. Jadi intinya adalah jika kalau misalnya rekan-rekan udah ada rencana nih untuk moving atau modernize analytics-nya rekan-rekan, bisa reference ke link ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini relevan sama topik setelah ini, yaitu migrate workload kita ke Indonesia Central. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin migrate workload kita dari Azure sendiri, ada dalam tanda kutip native tools yang bisa teman-teman utilisasi. Pertama, Azure Migrate. Azure Migrate itu apa sih? Azure Migrate itu tools, misalnya rekan-rekan punya bukan bare metal ya, mostly hypervisor ya, Hyper-V, VMware. Nah, pada akhirnya kalau migrate kan ada beberapa cara ya, rehost, replatform, rearchitect, atau retain, atau ganti teknologinya ke SaaS mungkin ya. Nah, Azure Migrate ini bisa memudahkan rekan-rekan untuk migrate workload-nya sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, contoh case-nya Azure Migrate ini, saya ada satu tampilan. Ini salah satu output dari Azure Migrate, di mana Azure Migrate itu intinya adalah dia nanti akan jadi agent itu diinstal di hypervisor-nya rekan-rekan. Nah, nanti dia akan crawling experience saya, dia akan nge-crawling asetnya rekan-rekan. Di sini konteksnya VM ya, konteksnya jadi dari Hyper-V atau VMware itu Azure Virtual Machine. Nah, dia akan ngecek mana dalam tanda kutip VM yang ready to migrate Azure, atau ada ready with consideration, atau bahkan not ready to use. Pengalaman saya adalah not ready to use. Waktu itu saya pernah ada case customer saya punya aplikasi itu running on Ubuntu 12.04, which is di 2012. Nah, karena dalam tanda kutip kernel and anything yang not support, bahkan Azure ngeidentifikasi nih, ini nggak ready to migrate. Jadi rekan-rekan dalam tanda kutip harus manual migrate-nya, create VM, moving workload-nya ke VM yang ada di Azure. Nah, dalam tanda kutip seseamless itu migrate-nya. Bahkan di Azure Migrate ini, dia kan engine-nya dalamnya ada namanya Azure Static Recovery, dia bisa drill test. Jadi kalau misalnya rekan-rekan misalnya mau seminggu lagi mau migrate, cobalah drill test dulu functionality VM saya ketika migrate jalan atau enggak. Kita bisa coba lakukan drill test di situ. Bahkan di sini bisa kelihatan nih forecast-nya dari existing-nya mau pakai, let's say di sini pakai HDD, estimate-nya dengan misalnya 8 VM ini plus HDD akan kena berapa. Misal kalau ini rekan-rekan migrate-nya rehost ya, dari VM ke VM. Gimana kalau bentuknya database? Di database sendiri, Azure itu ada service namanya Azure Database, Azure DMS, Data Migration Service. Nah, Azure Data Migration Service ini ada dua, ada online, ada offline migration. Kapan kita pakai offline, kapan kita pakai online? Offline migration ini tuh misalnya kita mau Big Bang, kita udah define bahwa DB ini bisa mati dalam tanda kutip sekian lama, karena dia bentuknya sekali migrate udah tuh nggak bisa kita pause atau resum. Tapi misalnya rekan-rekan ada concern, Mas, saya mau near zero downtime, ada namanya online migration. Online migration itu adalah ketika kita nge-start database itu akan migrate, dia akan migrate golden datanya dulu. Misalnya kita migrasi sekarang tanggal berapa, sekarang tanggal 12, migrasi akan cut-off-nya di tanggal 24. Dari awal database itu ada sampai tanggal 12 dia akan copy dulu. Nah, tapi paralel dari tanggal 12 sampai 24 dia akan delta synchronization, dalam tanda kutip verifikasi DC lah.
change data capture. Nah, memang ada investment biaya di sini kalau kita pakai on migration. Nah, cuman kalau pakai on migration enaknya adalah kita bisa near zero downtime. Jadi ketika waktu cut off ya kita last run delta migration sama switch aja connectionnya dari source to destination kalau memang rekan-rekan ada concern untuk single of truth data sampai waktu cut off itu selesai. Nah, ini case-nya adalah coba running job di data migration di MySQL. Nah, di sini akan kelihatan nih migration details-nya, replication start-nya kapan, prosesnya kapan, bahkan kalau misalnya ada row yang insert, row error, di sini akan kelihatan di sini transition error-nya. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, kita sekalian retransform nih dari existing-nya SQL Server ke Postgre. Nah, kalau mekanisme seperti itu bisa pakai cara Mas Aulia tadi, pakai namanya data factory. Jadi data factory kita bisa insert notebook untuk retransisi. Oh, yang tadinya skemanya ini jadi ini. Cukup fleksibel untuk migrasi. Tapi kalau misalnya rekan-rekan fokusnya adalah Mas, platform saya sama kok, yang tadi on-premise SQL Server di Azure jadi Azure SQL Database. Saya rekomendasi untuk pakai ini karena ini benar-benar less effort. Tapi kalau misalnya sekalian rearsitek atau replatforming butuh custom solution, pendekatan yang paling dekat untuk diadopsi adalah data factory yang tadi Mas Al sebutkan. Nah, pertanyaannya kalau mau data factory, apa bedanya yang Fabric sama yang Azure Data Factory? Kalau pakai Azure Data Factory, rekan-rekan akan dicas berdasarkan job yang jalan, which is minusnya adalah cost-nya dalam tanda kutip nggak terlalu ke kontrol. Gimana cara biar kita agak ngelihat cost-nya, kita bisa set budget alert. Tapi minusnya budget alert adalah dia lebih ke alerting. Misalnya, oh udah kepake $2.000, dia akan alert. Tapi kalau Microsoft Fabric, dia case-nya adalah Bapak punya compute unit segini, mau dipakai apa aja, mau dipakai jalanin Spark job, mau jalanin data ingestion and so on, pokoknya compute segitu, which is cost-nya lebih ke kontrol pakai Fabric. Makanya cost-nya dalam tanda kutip saya akan bilang lebih efisien kalau pakai Fabric, seperti itu. Mungkin kalau dari saya short term-nya itu dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya.